Halo sobat, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul World War Z yang dirilis tahun 2013. Film ini diambil dari sebuah novel karya Max Brooks, dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2006. Gak pakai lama, langsung aja kita simak ceritanya. Film diawali dengan adegan berbagai macam media yang memberitakan tentang banyaknya makhluk hidup yang terinfeksi oleh suatu virus mematikan yang tidak diketahui dari mana asalnya. Di pagi hari yang cerah, di sebuah rumah salah satu keluarga harmonis yang sedang menyiapkan sarapan. Terlihat ada seorang ayah yang bernama Gary, ibunya yang bernama Karin, dan dua anaknya yang bernama Connie dan Rachel. Setelah sarapan selesai, mereka sekeluarga pergi ke suatu tempat. Kebetulan pada hari itu jalanan yang dilalui mereka terlihat macet padat merayap. Sehingga mobil mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba spion kiri mobil mereka tertabrak oleh seorang polisi yang melintas di tempat itu. Gary pun keluar untuk melihat kondisi mobil mereka. Tak lama kemudian, terlihat sebuah ledakan jauh di depan mereka. Dan dari arah depan mereka, tiba-tiba banyak orang yang berhamburan di jalanan. Gary pun memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Di antara orang-orang itu sudah mulai bertingkah aneh, dan menyerang orang di sekitarnya. Seperti Mas yang satu ini, yang digigit oleh orang aneh dan dalam waktu 12 detik berubah menjadi zombie. Seketika tempat itu menjadi kacau balau. Ketika Gary mencari jalan untuk keluar, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah ambulan. Beruntung, keluarga mereka selamat dan baik-baik saja. Secara spontan, Gary mengajak keluarganya untuk segera masuk ke sebuah mobil yang terparkir di sana. Ketika sudah di dalam mobil, mereka diserang oleh zombie. Untungnya, Karin berhasil mengeluarkan tendangan super yang telak ke zombie itu. Singkat cerita, dalam waktu yang singkat kota tersebut dipenuhi oleh zombie. Akhirnya, Gary dan keluarganya pun berhasil keluar dari keributan itu. Di dalam perjalanan, Gary mendapat telepon dari temannya yang bernama Thierry. Thierry berniat untuk membantu Gary dan keluarganya, dengan mengirimkan sebuah helikopter untuk mereka. Karena Thierry mengatakan bahwa dia membutuhkan Gary. Sampai di sini masih belum jelas siapa Gary sebenarnya. Ketika hari telah petang, mereka pun tiba di sebuah supermarket. Dengan segera, mereka masuk ke dalam sana untuk mencari obat-obatan dan bahan makanan. Setelah mendapatkan semuanya, Gary mendengar teriakan Connie dan ternyata Karin tengah dirampok oleh dua orang preman. Gary pun segera membantu Karin, tetapi perampok itu justru menyerang Gary. Beruntung, Gary bisa menghindar dan menembak perampok itu, dan mereka pun segera meninggalkan supermarket tersebut. Tetapi sayangnya mobil mereka sudah diambil oleh seseorang, sehingga mereka terpaksa jalan kaki mencari tempat yang tinggi untuk menunggu helikopter. Saat asik berjalan, mereka dikagetkan oleh zombie yang berdatangan. Akhirnya Gary bersembunyi di salah satu apartemen di sekitar tempat itu. Di dalam apartemen, mereka bertemu dengan satu keluarga yang juga bersembunyi. Gary pun dipersilahkan masuk ke dalam. Terdapat anak kecil yang bernama Tommy, kedua orang tuanya tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga Tommy lah yang menjadi penerjemah. Terdengar di radio, bahwa ada sebuah siaran dari pemerintah bahwa infeksi zombie sudah menyebar ke seluruh negara. Akhirnya Gary mengajak keluarga tersebut untuk pergi dari sana, tapi keluarga tersebut menolak ajakan Gary. Gary pun mempersiapkan pelindung diri dari barang yang ada di sekitarnya, dan menambahkan pisau di depan senapannya. Mereka berempat pun berangkat menuju atap gedung untuk menunggu helikopter. Perjalanan mereka tidaklah mudah, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan segerombolan zombie. Mereka terus berlari, sehingga Gary menyuruh Karin dan anak-anaknya untuk berlari terlebih dahulu, sementara Gary menghalau serangan zombie. Saat Gary mulai kewalahan menghalau zombie-zombie ini, tiba-tiba Tommy datang dan membantu Gary. Kemudian mereka berdua lari menyusul Karin ke atap gedung. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari gedung menggunakan helikopter. Mereka pun tiba di sebuah kapal induk milik PBB dan disambut langsung oleh Thierry. Di sini mereka diberi fasilitas tempat tinggal, dan mereka aman di sini.
Gary pun dipertemukan kepada seorang kapten kapal induk, untuk diminta menjalankan suatu misi. Ternyata, pekerjaan Gary adalah sebagai seorang penyelidik di PBB. Gary diminta oleh sang kapten untuk menemani seorang dokter ahli virus yang bernama Dr. Fasbah, pergi ke Camp Hempris di Korea Selatan. Yaitu tempat di mana pertama kali zombie muncul, dan mengetahui penyebab serta menemukan vaksinnya. Gary menolak perintah kapten itu, dikarenakan tidak bisa meninggalkan keluarganya. Tapi sang kapten mengancam akan mengusir keluarganya dari kapal itu. Dengan berat hati, Gary menerima misi itu. Sebagai imbalannya, sang kapten menjamin keamanan keluarganya dan memberi fasilitas lengkap di kapal. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Gary pun berangkat ke Korea Selatan. Mereka pun tiba di Camp Hempris Korea Selatan pada malam harinya. Saat keluar dari pesawat, mereka pun langsung diserang oleh sekelompok zombie. Kejadian itu pun membuat Dr. Fasbah menjadi panik, sehingga Dr. Fasbah lari dan terpeleset hingga tewas di TKP. Akhirnya Gary mendapat informasi bahwa zombie tertarik dengan suara berisik. Kemudian Gary menanyakan tentang catatan yang berisi tentang kata zombie kepada Komandan Regu. Di tempat ini, Gary dipertemukan oleh seorang tahanan mantan agen CIA yang telah berkhianat karena menjual senjata ke Korea Utara. Dia bercerita ke Gary bahwa negara Israel sudah terlebih dahulu membuat sebuah pelindung untuk melindungi negaranya dari wabah zombie. Gary beranggapan bahwa orang Israel yang pertama kali mengetahui virus ini, serta kemungkinan Gary bisa menemukan sebuah petunjuk dari negara Israel. Kemudian sang tahanan meminta Gary untuk menemui seseorang yang bernama Jargen Warmben di Yerusalem. Gary bersama timnya pun pergi ke Yerusalem, Israel. Setibanya di Yerusalem, Gary pun langsung menemui Jargen. Gary bertanya kepadanya bagaimana cara dia mengetahui lebih awal mengenai zombie dibanding dengan negara lain. Setelah ngobrol, Jargen mengajak Gary berkeliling untuk melihat tembok raksasa sebagai benteng pertahanan supaya zombie tidak bisa menerobos masuk. Jika dilihat dari luar tembok itu, ada banyak banget zombie yang sedang berkeliaran mencari mangsa. Kondisinya berbalik dengan keadaan di dalam tembok raksasa itu. Di dalam tembok, orang bisa hidup dengan normal dan keadaannya baik-baik saja. Mereka berjoget, bernyanyi, menari, ibadah dan melakukan aktivitas lainnya. Sayangnya, keadaan damai di dalam tembok tidaklah lama. Karena saking gembiranya mereka, sehingga mereka melakukan aktivitas dengan suara yang sangat bising. Sedangkan warga di sana tidak mengetahui bahwa kebisingan dapat menarik perhatian zombie. Nyanyian mereka mengundang kedatangan zombie. Zombie pun berdatangan dan memanjat tembok pembatas itu. Akhirnya zombie pun berhasil masuk ke dalam kota. Pak tentara mencoba menghentikan zombie itu, tapi jumlah zombie yang banyak menyebabkan hal itu sia-sia. Para zombie pun menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Akhirnya, Jargen meminta anak buahnya untuk mengantar Gary keluar dari kota itu. Tapi di tengah perjalanan menuju pesawat, mereka diserang oleh gerombolan zombie yang berdatangan bagaikan gelombang tsunami. Mereka pun berlindung di sebuah bangunan dan melawan zombie yang berusaha masuk. Lalu Gary melihat seorang anak yang entah kenapa dia tak digigit oleh para zombie. Ketika mereka berusaha melawan para zombie itu, tiba-tiba ada zombie yang menggigit tangan salah satu tentara yang bernama Segen. Dengan spontan, Gary langsung memotong tangannya supaya infeksi tak menjalar ke seluruh tubuh. Dan upaya Gary berhasil, hal itu tidak membuat Segen berubah menjadi zombie. Ketika helikopter tiba, Gary dan kawan-kawan langsung menuju helikopter, tetapi tiba-tiba helikopternya diserang oleh zombie, sehingga helikopter itu jatuh dan meledak. Kemudian Gary menuju landasan pesawat, namun sayangnya pesawat telah lepas landas. Kemudian ada pesawat lain yang akan lepas landas, dan mereka pun menghentikan pesawat itu. Gary dan kawan-kawan pun berhasil naik ke pesawat dan bisa meninggalkan tempat itu. Dari atas pesawat Gary melihat kota Yerusalem sudah dipenuhi oleh zombie.
Di dalam pesawat Gary memberi pertolongan kepada tentara itu. Setelah itu, Gary menelpon istrinya untuk dihubungkan dengan Thierry. Thierry mengarahkan mereka Carney Falls untuk mendatangi sebuah fasilitas riset WHO untuk membantu dalam penemuan vaksin virus zombie. Di dalam pesawat, ada seekor anjing yang terus menggonggong ke arah salah satu penumpang, dan ternyata di dalam pesawat terdapat zombie di sana. Gary bermaksud menumpuk koper sebagai penghalang antara kabin mereka dengan kabin si zombie. Celakanya, salah satu penumpang menjatuhkan koper sehingga menarik perhatian para zombie. Seketika pesawat itu pun menjadi kacau balau. Gary pun melawan zombie itu, karena tidak membawa senjata, akhirnya Gary menggunakan granat yang dibawa oleh tentara temannya Gary. Gary pun meledakkan granatnya dan membuat kabin pesawat berlobang sehingga para zombie terlempar keluar dari pesawat. Karena kerusakan pesawat uang semakin parah, akhirnya pilot pun melakukan pendaratan darurat. Karena kejadian itu, Gary pun mengalami luka. Dengan dibantu oleh sang tentara, mereka berjalan bersama menuju fasilitas riset milik WHO. Gary mengalami pingsan ketika sudah berada di depan gerbang kantor WHO. Scene berpindah ke kapal induk, sang kapten mendapat informasi bahwa mereka kehilangan kontak dengan Gary. Mereka menganggap bahwa Gary telah meninggal dan misinya dinyatakan gagal. Karena dianggap gagal, maka keluarganya terpaksa dipindah ke zona aman Freeport. Sementara itu di gedung WHO, Gary tersadar dengan keadaan tangan terikat. Gary pun meminta tolong orang yang berada di sana untuk menelpon suatu nomor yang tersimpan di HP Gary. Setelah tersambung, telepon terhubung dengan Thierry dan menjelaskan siapa Gary sebenarnya. Singkatnya, Gary membeberkan tujuannya datang ke fasilitas WHO tersebut. Karena Gary membutuhkan patogen untuk membuat orang sakit. Karena ia pernah menyaksikan seorang anak yang tidak diserang oleh zombie. Pernyataan Gary itu diperkuat oleh salah satu peneliti di situ, pemangsa yang lapar akan menghindari tubuh yang sakit. Mereka pun bersedia membantu, karena semua yang dibutuhkan Gary ada di tempat itu. Masalahnya, tempat penyimpanan patogen mereka berada di gedung B yang mana terdapat banyak orang yang terinfeksi virus zombie di gedung itu. Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa Gary, Segan dan salah satu dokter berangkat menuju gedung itu untuk mengambil beberapa patogen yang disimpan di sana. Mereka pun mulai memasuki gedung B yang terlihat sangat sepi. Secara perlahan tapi pasti, mereka melangkah lebih jauh. Sampai akhirnya, dokter itu menabrak pintu yang suaranya memancing zombie bereaksi dan terbangun. Hal ini diperparah dengan Segan yang menembakkan pistol ke arah zombie sehingga zombie mengejar mereka. Lalu Gary berlari menjauh dari dua orang temannya untuk memancing perhatian zombie, dan Gary berhasil mengalahkan zombie yang mengejarnya. Di lain tempat, Segan pun melarikan diri dari kejaran zombie hingga akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari zombie itu. Akhirnya tinggal Gary seorang diri. Gary pun berhasil menemukan ruang penyimpanan patogen. Gary pun berhasil mengambil beberapa patogen dari ruangan itu. Saat hendak kembali, tiba-tiba muncul satu zombie yang berada tepat di depan pintu ruangan itu. Gary pun mengambil tindakan dengan menyuntikkan patogen itu ke tubuhnya sendiri dan menunggu sampai patogennya bereaksi. Selang beberapa waktu, Gary pun memberanikan diri keluar dari ruangan itu dan berhadapan dengan zombie itu. Ternyata dengan mudahnya Gary melewati zombie itu tanpa diserang. Gary pun membuat keributan untuk memancing zombie-zombie itu keluar. Gary pun terus berjalan kembali ke gedung utama dengan santai. Di akhir cerita, Gary pun pergi menyusul anak dan istrinya ke zona aman Freeport. Di sana ia sudah ditunggu oleh istri dan kedua putrinya serta Tommy. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.